Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita bakal membahas tentang apa itu Microsoft Excel. Oke, Microsoft Excel adalah suatu program aplikasi ya dari Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah data. Oke, tanpa panjang lebar, saya langsung jelaskan. Kita langsung praktek. Bagaimana caranya kita membuka Microsoft Excel? Pertama, kita cari tombol Start ketika di Windows 11. Ketika kalian di sini bingung, ketika di sini belum ada Microsoft Excel-nya, kalian tinggal ketikkan di keyboard kalian Excel. Nah, setelah ada nih, kalian tinggal klik Microsoft Excel-nya. Nah, setelah terbuka, ini adalah tampilan utama. Tampilan pertamanya, tampilan welcome-nya. Di sini ada Home, New, Open, dan seterusnya. Oke, kita buat New. Dibuat New, di sini ada namanya Blank Workbook. Artinya, kita membuat lembar kerja kosong. Oke, kita klik sini. Nah, di sini bagian sini nih, bagian sini ada file, home, insert, draw, page layout, formulas, data, review, view, help, PowerPoint pivot. Itu disebut dengan menu bar. Nah, terus di sini, di sini ada yang namanya A1. Di sini, bagian sini saya tandakan, saya tandain. Nah, bagian sini ini ada namanya cell. Nah, setelah sel, di sini kita balik lagi. Di sini ada yang namanya kolom. Kolom itu adalah barisan sini, barisan sini. Ini disebut dengan kolom. Lalu bagian yang ke bawah ini disebut dengan row. Oke. Nah, pertama yang bakal kita jelaskan pertama, bagaimana cara kita mengatur weight atau lebar. Lalu yang kedua kita bagaimana kita mengatur tinggi pada sel, pada kolom ini. Pertama, cara pertama kita bisa geserkan kursor ini, kita geserkan ke sini. Kita lihat di sini ya, coba lihat di atas bagian atas ada width yang terus berjalan, width 20. Itu artinya lebarnya itu kita 20 poin pixel. Lalu ketika kita ke bawahin, di sini ada poinnya juga, kita sorot ini klik kiri, lalu kita sorot ke bawah. Ini adalah height-nya berapa pixelnya, kita lihat. Apakah 70 pixel atau height-nya ukurannya 43 atau seterusnya. Nah, ketika kita menggunakan cara yang ini, otomatis ini tidak beraturan. Bagaimana caranya kita mengatur format secara otomatis? Pertama, caranya kita masuk ke klik kolom dulu, lalu klik format. Nah, di sini ada row height. Kita ketikkan, misalnya row height-nya saya buat 20, row height-nya 20, lalu ketika belum terlihat saya rubah lagi row height-nya menjadi 40. Berubah ini. Untuk ketika width saya buat width-nya misal 40 juga sehingga terbuat jadi kayak gini. Ya, ketika kita sorot 40, sini pun 40. Ini pun formatnya saya rubah lagi, formatnya low height-nya 40. Jelas ya? Nah, di sini ada beberapa cara, ada beberapa menu di sini ada alignment, ada work text, ada merge cell. Di sini ada namanya align, artinya kita bisa posisi-posisi angka-angkanya atau posisi tulisannya mau di mana. Saya contohkan untuk align. Ketika saya mengetikkan nama Asep Sunandar, Dar, Sunandar, Sunandar. Nah, saya enter. Ketika kita mengetikkan enter, otomatis ini kolomnya berubah menjadi row-nya berubah menjadi ke bawah. Nah, ketika saya ketikkan konsep menu standar, saya ini pilih yang bagian line left, artinya ini di bagian kiri. Nah, sedangkan ada align center, kita buat asepnya di tengah. Lalu ada namanya align right, asep berada di tengah. Nah, lalu bagaimana apabila ada pilihan kayak gini? Saya buat ini Asep ini, saya ketikkan di sini Asep. Nah, Asep saya perbesar. Untuk perbesar hampir sama kayak di Microsoft Word. Itu tinggal klikkan saja ini tulisannya mau kayak gimana. Nah, di sini untuk Asep kayak gini, untuk Asepnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Lalu ketika kita pengen di tengah, ketikkan ke sini, kita ketikkan ke tengah lagi, setengah. Ketika pengen agak di bawah, ketika ke bawah.
Ini kita bisa posisikan. Biasa. Lalu untuk tulisan Asep, kita pengen rubah fontnya. Tadi kita pengen rubah height-nya kita bisa rubah di sini. Atau kita bisa rubah fontnya mau kayak gimana kita di sini. Oke, jelas ya. Lalu di sini ada bagaimana caranya kita merubah tulisan Asepnya. Kita bisa rubah di sini. Asepnya warnanya mau kayak gimana. Hampir sama kayak di Microsoft Word. Ini nggak berbeda jauh. Untuk tulisannya, fontnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan yang namanya Asep Sunandar. Asep Sunandar. Saya seret ini ke sini dulu. Ketika saya ketik saya tulis Asep Sunandar, ketika saya ketik Asep Sunandar, yang terlihat hanya Asep doang. Nah, otomatis ini membutuhkan kolom tambahan agar terlihat. Caranya kita sorot ke sini, lalu di sini ada namanya merge cell. Artinya kita menggabungkan dua kolom secara langsung. Nah, bagaimana apabila kita ada tulisan Asep Sunandar, Sunandar, dar sama di sininya saya pengen gabungkan kolom atas sama bawah sama kita gunakan tools yang namanya merge cell. Jelas ya. Nah, di sini ketika merge cell ini ada di tengah, kita buat ke tengah. Jelas? Lalu selanjutnya saya pengen di kolom sini biar tulisannya biar lebih jelas kita geserkan saja ke sini atau kita bisa rubah namanya alignment. Kita masuk ke alignment. Di sini ada namanya warp text. Perbedaannya warp text. Kita klik alignment, ada namanya warp text. Klik, kita ketika share ke sini, asep sundandarnya ke bawah. Berbeda dengan tulisan ini, ketika share ke sini, asep sundandarnya tetap di sini. Berbeda itu fungsi dengan dari warp text. Nah, selanjutnya saya kita buat nama Asep Sunandar. Asep Sunandar. Nah, nah, kalau tadi, kalau pertama tadi kita sudah jelaskan, pertama kita bisa buat formatnya menjadi kayak gini, ya format kayak gini, tadi kita buat tadi kita menggunakan media cell, kita bisa gunakan media cell, kita gunakan media cell, hasilnya kayak gini, atau kita bisa buat kayak gini, media cell, hasilnya kayak gini, lalu kita buat di sini warp text-nya, enter. Atau cara kedua yang kita bakal lakukan, pertama kita ketika kita kalau tadi kita menggabungkan menggunakan media cell, tapi ininya menggunakan Poplex. Nah, bagaimana caranya apabila di sini ada tulisan Asep 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 Sunandar, Asep Sunandar, Sunandar. Nah, Asep Sunandar kembali, tapi kita gunakan langsung menggunakan Poplex. Ini langsung berbeda. Ini ketika kita menggunakan media cell, ini dua kolom menjadi satu, tapi ketika kita hanya menggunakan wrap text, ini satu kolom langsung menjadi ke bawah. Nah, itu untuk perbedaan wrap text sama merge cell. Kita ulangi. Selanjutnya, kita bakal mengenal apa itu yang namanya number. Contoh, saya buat di sini tulisan 200.000. 200.000. 200.000. Ada tulisan 200.000. Saya buat di sini ada namanya, ada 12 strip, 12 strip 11, strip 11, strip 2024. Kita saja saya jelaskan ini perbedaannya gimana. Pertama, saya di sini 200.000. Ketika kita pengen membuat sebuah menggunakan number, kita di sini ada beberapa pilihan. Ada yang namanya general, ada namanya number, ada nama currency, ada nama accounting, ada namanya date, ada nama time. Nah, untuk 200.000 ini saya rubah menjadi number. Number di sini ada decimal place. Itu dua. Artinya, dua angka di belakang koma kita tuliskan. Sehingga ketika kita buat, hasilnya menjadi kayak gini. Kita sorot, ini tidak terlihat, kita sorot saja. Ketika ini tidak terlihat, kita sorot saja ke sini, kita baru besar. Ini ada tambahan dua digit di belakang koma. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya apabila kita pengen merubah satu digit, kita rubah satu digit, atau kita rubah decimal place-nya 0. Itu caranya. Berarti angka di belakang komanya itu hilang. Bagaimana? Ada nggak source code yang lain? Kita ada namanya increase decimal.
ada Inggris desimal, kita buat ke sini. Ini artinya kita menambahkan dua angka koma di belakang koma. Oke. Ketika kita pengen menghilangkan di sini langsung. Nah, selanjutnya bagaimana apabila ada bilangan eh 88,99999 kayak gini. Ketika kita pengen hilangkan di sini dua digit, set, kita buat ke sini, ini jadi 99. Selanjutnya kita buat di sini number, kita buat di sini ada di sini tadi kita menggunakan desimal, ada namanya currency. Di sini ada nomornya. Sampelnya ini kita bisa berubah menjadi mata uang. Contoh kita buat menjadi rupiah, kita buat desimalnya kita tambahkan 2. Artinya yang kita buat adalah kita pilih yang ini. Oke. Ini menjadi 200.000. Selanjutnya, apabila kita di bawah ini ada number, number lagi. Di sini kita buat counting. Kalau tadi currency kita buat accounting. Ini desimalnya kita kasih 2 sama. Kita geser ke sini sama. Nah, kita pengen hilangkan di sini kita buat sini hilangkan. Kita pengen hilangkan kembali. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita lanjut di sini, kita pengen rubah di sini number. Nah, ketika perbedaan number di sini rubahnya menjadi kayak gini. Kita arah currency-nya. Kalau currency kita bisa rubah mau mata uangnya mau ke mata uang apa? Apakah English, dolar? Ketika dolar kita buat ke sini. Ketika atau kita buat di sini kita menggunakan number accounting ini bisa langsung kita buat rubah di sini. Hampir sama antara currency sama accounting hampir sama. Kalian mau gunakan apa? Terserah. Ketika accounting ini ada depannya. Ketika currency di depan agak jauh karena ketika kita buat menggunakan accounting ini jauh di depannya. Kita jauh di depan sini. Tapi ketika kita menggunakan currency ini tepat di depan angkanya. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya kita buat di sini. Di sini saya udah kita buat 12/11/2024. Kita rubah menjadi ketika klik lambar lagi, kita buat menjadi date. Kita rubah menjadi date. Kalian pilih mau formatnya kayak gimana. Ketika kita pilih di sini Wednesday, di sini Wednesday, 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 kalau yang lain. Atau kalian bisa buat location yang mau di mana. Indonesia, yang di Indonesia bisa nggak? Bisa. Maret. Atau kita buat rubah menjadi Indonesia, kita cari saja Indonesia. Di sini menjadi 14 Maret 2024 atau 14. Kita buat kayak gini. Sorry, saya rubah lagi di sini. Saya buat di sini 14 Maret 2024. November 2024. 12 11 2024. Artinya tanggal 12 bulan 11 2024 kita langsung. Saya buat lagi. Ketika saya buat ke sini, saya contoh, saya buat agak banyak. Sini 11 1 2024 2024. Ketika di sini saya 1 slash 2022 slash 2021. Sini saya buat 02 slash 10 slash 2023. Nah, ketika kalian buat kayak gini, bagaimana caranya buat langsung? Kita kalian sorot ke sini, kalian buat klik sorot ke sini. Kalau number, kalian rubah di sininya. Mau formatnya apa? Lokasinya? Apa kamu Indonesia? Cari saja Indonesia di sini, bagian sininya. Indonesia, Indonesia. Saya buat contoh formatnya 14 Maret atau contohnya 14 Maret 2012. Sini, ketika kita rubah, dry menjadi otomatis. Jelas ya? Selanjutnya, kita bakal membuat sebuah kolom yang berisi tentang nomor, nama,
tanggal lahir, lahir, kelas, alamat. Oke. Di sini ada beberapa kolom. Kita bacanya, cara bacanya kita pertama A di kolom A2. Di sini ada kolom A, di sini angka 2. Berarti di sini ada di kolom A2, ini B2, ini C2, ini D2, dan E2. Nah, di sini kita buat ketika di sini ada perubahan atau perbedaan. Ketika kita pengen rubah ini kita geserkan ke atas, kita sorot saja. Bagian sini kita sorot, kita geserkan ke atas. Udah berubah. Lalu untuk kita geserkan kembali di sini nomor, nama kita buat di sini namanya buat sampai sini, tanggal, tanggal lahir, di sini ada kelas, di sini ada alamat. Saya buat ke sini. Nah, contoh saya buat di sini dulu, saya buat di sini menjadi center, buat center. Di sini ada kita buat di sini ada nomor satu dan nomor satu, dua. Di sini ada nama, di sini ada nama Asep, Asep, ada nama Agus, ada nama saya Pulo, ada nama Ujang. Di sini tanggal lahirnya, misal untuk Asep ini ada eh 1 Februari 1996. Kedua, Agus 3 bulan 4 1998. Satu lagi, saya Pulo 4 slash 12 slash 2000. Oke. Jadi sini untuk Ujang misal tuh tanggal 20 bulan 12, sorry maaf, bulan 10 kita buat di sini tahun 2021. Nah, untuk kelasnya misal untuk kelas ASEP yaitu 1A, ini 1A, ini 1B, 1B, ini 1C. Untuk alamat misalnya tuh untuk ASEP ini di Jalan Sukarasa nomor 78, di sini Jalan Pesantren nomor 24, di sini ada Jalan Amir Mahfud Food Food nomor 193. Lalu di sini ada Jalan Cihanjuang nomor 272. Misal kayak gini. Nah, di sini ketika kita buat, di sini ada tulisan saya polos sama ujak. Ini belum ada nomornya. Bagaimana ketika kita pengen secara otomatis kita sorot sebelah sini, kita sorot ke sini, kita drag and drop ke sini. Kita lihat di sini ada ujungnya nih, ada sampai ada tanda panah karena ada tanda panah kita sorot ke bawah. Sehingga otomatis nomor 3 sama 4 seterusnya. Bagaimana apabila saya pengen ada 10? Ya udah kita buat, kita sorot sampai ke 10. Jelas ya? Nah, di sini tulisan nasib ini kita drag and drop, kita sorot ke sini. Kita buat sebuah border, terus buat garis tepi. Di sini ada pilihan border, kita buat kayak gini. Ini untuk bordernya. Kita pengen hanya bagian nomor saja yang kita bordernya kita rubah, klik more border. Kita buat saja di sini bordernya. Bagian atasnya saja. Klik OK. Sehingga hasilnya kayak gini. Hasilnya kayak gini, lihat. Nah, di sini untuk Asep, nomor, nama, tanggal lahir Asep kelas. Di sini saya buat bold. Di sini untuk tanggal lahir saya buat italic. Di sini untuk kelasnya saya buat underline menggunakan underline. Di sini ada pilihan lagi menjadi double underline. Ini berbeda. Double underline artinya ketika kita membuat underline di sini hanya satu garis bawah. Ketika kita menggunakan double underline ini ada double garis double underline atau double garis bawah.
Oke. Nah, di sini tanggal lahirnya kita rubah. Di sini tanggal lahirnya kita buat secara otomatis. Kita buat pertama, ingat namanya kita buat ke klikan. Kita buat number. Di sini date-nya kita pilih. Ini kita pengen aturan Indonesia. Kita pilih lokasinya yaitu Indonesia. Indonesia kita scroll ke bawah sampai muncul Indonesia. Ini kita pilih kayak gini, klik OK. Sehingga terlihat jelas. Untuk kelasnya, biar kita samain, kita klik tengah. Kita geserkan ininya kayak gini. Untuk alamat, nah kita implementasinya untuk alamat di sini ada Jalan Sukarasa, pesantren, nomor dan seterusnya. Kita geserkan ke sini, ini kepotong. Bagaimana caranya? Kita buat pertama kita buat alt text saja. Tahu nggak kita sorot ke sini, kita buat alt text saja. Jadi otomatis ke bawah. Jelas ya? Lalu untuk di sini, saya pengen bagian atas ini saya buat menjadi ada warnanya di belakangnya ada warnanya. Saya buat jadi kayak gini. Jelas? Oke. Ya, Terima silakan. kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.